Halo guys, ketemu bersama saya Roy Sakti di segmen konspirasi di episode pertama. Di episode kali ini saya akan menguliti tentang sejarah dari yang namanya money game. Mungkin Anda sudah pernah dengar apa itu money game. Tapi banyak dari Anda, apalagi kaum yang millennials, yang tidak mengerti bahwa sejarah money game itu di Indonesia sudah begitu panjangnya. Saya pribadi sudah fight melawan money game ini mulai di tahun 2010 hingga saat ini 2021, sudah 11 tahun saya fight menghadapin serangan dari pihak money game. Kalau kita berbicara keuntungannya apa, sebenarnya tidak ada keuntungan apa-apa bagi saya. Karena bukan duit saya juga gak ada urusan. Tapi karena saya mengajar di Credit Card Revolution, di mana workshop saya mengajarkan orang untuk mendapatkan modal dari modal kartu kredit yang nanti diterjunkan untuk bisnis. Banyak dari alumni-alumni saya yang terjebak dalam permainan rayuan kotor money game ini. Jadi walaupun saya tidak mendapatkan kerugian, tapi curhatan terus, dan ketika saya melihat di mana mereka menangis, hartanya hilang, utangnya nggak bisa bayar, macet, sampai yang ada yang cerai, sampai ada yang kabur. Hati nurani saya itu tidak bisa cuma sekedar diam aja. Karena tetap itu menjadi tanggung jawab saya. Karena mereka gampang banget. Kartu kredit kan cuma 2,5% per bulan. Lu cemplungin di bisnis ini 10% per bulan. Lu pasif income kayak Steve Jobs, kayak Robert Kiyosaki, tunggu 7,5%, menikmatin pasif income seumur hidup. Itu adalah sebuah mimpi yang begitu indah dan too good to be true. Maka dari itulah segmen dari konspirasi ini, saya akan membahas tentang sejarah money game berdasarkan point of view saya. Money game atau biasa orang bilang skema Ponzi itu sebenarnya sudah lahir di tahun 1920 oleh Charles Ponzi, seorang imigran keturunan Itali yang berangkat ke Amerika untuk mencari the American Dream. Dia bekerja mati-matian sampai pada akhirnya dia waktu itu menemukan sebuah celah di mana di Amerika dia beli sebuah kupon dan kemudian ditukarkan perangko secara di total dia bisa dapat keuntungan sekitar 400%. Dan itu menjadi temuan yang menarik bagi Charles Ponzi, dan kemudian karena dia tidak punya uang, dia mulai meng-approach, kalau zaman sekarang orang bilang table talk, ya kan? Para investor-investor orang kaya melihat, mempresentasikan sebuah peluang bisnis ini yang sebenarnya ketika dijalankan tidak seindah yang dibayangkan. Tapi karena Charles Ponzi sudah menjanjikan keuntungan yang fix per bulan, akhirnya yang dilakukan oleh si Charles Ponzi adalah apa? Dia tidak meneruskan bisnis perangko itu. Tapi dia tetap menjalankan bisnis itu seolah-olah dia menjalankan, seolah-olah getting profit. Tapi keuntungan yang diberikan pada investor yang pertama itu diambil ketika dia mencari investor yang kedua. Dan itu terus bergulir, akhirnya semakin lama semakin besar dan semakin besar sampai pada akhirnya tahun 1919 ini meledak di Amerika dan menjadi sebuah historis
bahwa ada skema yang namanya dilakukan oleh si Charles Ponzi dan akhirnya terkenal menjadi Ponzi scheme. Akhir dari setiap kisah ini menarik sekali. Karena akhir dari setiap pelaku Ponzi scheme berakhir di penjara. 1920 Charles Ponzi dipenjara selama 14 tahun dan kemudian di tahun 1949 dia meninggal kelaparan di Rio de Janeiro, Brasilia. Tapi kisah kesuksesan Charles Ponzi ini menginspirasi ribuan orang-orang untuk membuat investasi yang serupa yang bernama skema Ponzi. Dan kemudian mulai ada di Indonesia. Pertama kali saya memahami skema Ponzi ini berasal dari sebuah permainan yang bernama Speedline. Itu berasal dari Malaysia, dibawa orang Malaysia datang ke Indonesia dengan skema yang simple sekali, bahwa si orang Malaysia ini dia menawarkan untuk profit sharing. Kalau ada orang masuk invest di dia bisa memainkan dalam bentuk forex, ya kan? Entah itu robot atau segala, dan menjanjikan keuntungan yang berlimpah. Banyak orang tertarik di situ dan akhirnya di tahun 2010 skema Speedline ini menjadi scam. Tiba-tiba si orang Malaysia ini menghilang entah di mana, membawa miliaran duit masyarakat di Indonesia. Dan yang menarik adalah di awal-awal tahun 2010 apa segala, kebanyakan memang Ponzi scheme ini berasal dari Malaysia. Dan korbannya siapa? Ya orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu korban? Karena orang Indonesia suka instan, sesuatu yang instan. Duitnya cepat. Suka janji surga, walaupun dibohongin. Semoga di tahun 2021, bangsa Indonesia sudah menjadi cerdas. Walaupun kenyataannya yang bodoh juga banyak. Semenjak kasus Speedline ini, saya membuat simpel. Apa sih skema Ponzi itu? Gampangnya begini. Ini adalah sebuah arisan berantai. Kamu invest ke saya 10 juta, saya kasih kamu keuntungan per bulan 10%, yaitu 1 juta. Nah, Anda naruh uang ke saya 10 juta, oke? Nah, kemudian saya juga memberikan penawaran yang sama kepada banyak orang. Singkat cerita, per bulan Anda dapat 1 juta, dari mana? Dari ketika saya ada member baru, saya dapat 10 juta, saya bagikan Anda 1 juta, saya dapat 9 juta. Dan begitu seterusnya. Ini menjadi skema yang namanya piramida. Nah, ketika piramida ini berkembang, wow pasti akan reputasinya bagus banget teman-teman. Karena saya yakin di awal-awal pasti permainan skema Ponzi ini pasti memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. Coba kalau dari awal dia udah nipunya kecil. Tapi karena dia ini memberikan janji yang orang pasti pertama kali nyoba dan kemudian sukses, coba 2, sukses 3, sukses. Lama-lama jatuh cinta, terbutakan dan semua harta dicemplungin di situ. Dan di saat itulah waktunya untuk panen. Dan yang terjadi adalah habis semua. Ini pola ini sama. Nah, yang membedakan adalah apa, teman-teman? Kalau saya berbicara seperti ini menawarkan kepada Anda, kamu invest ke saya, nanti saya kasih 1 juta. Dan saya nanti cara dapatnya bagaimana? Saya cari member lagi, kamu dapat lagi. Maka orang akan merasa terperdaya. Itu kan enak-enak kamu. Orang akan merasa dibohongin. Maka dari itulah kunci dari sebuah skema Ponzi yang sukses. Harus adanya sebuah story. Ya, adanya sebuah story and testimony. Ya. Story, ini ada perusahaan emas, ini ada perusahaan Bitcoin, ini perusahaan apa? Selalu ada sebuah story dan kemudian selalu ada testimoni. Testimoni terbaik berasal dari orang dekat, orang yang Anda kenal, tokoh terkenal. Jadi ada 2 kunci di situ. Ketika 2 kunci ini menyebar, teramplifikasi, maka akan semakin mudah untuk menjerat korban-korban berikutnya.
Story membuat cara cari duit ini menjadi realistis. Jadi otak Anda mulai terberjaya. Dan kemudian testimoni membuat kita percaya. Dia aja ikut. Orang ini aja ikut. Pejabat ini aja ikut. Nah, apalagi di saat seseorang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keuangan. Referensi itu menjadi bypass dari orang yang tidak kenal, langsung beli produk Anda. Dan Indonesia, ketika Anda mendapat referensi, itu adalah straight way to heaven. Jalan pintas untuk sukses. Ada referensi. Nah, jadi ingat teman-teman ya, kesuksesan sebuah money game itu ada dua. Yaitu nomor satu story, yang kedua adalah testimoni. Nah, sekarang kita akan bongkar lagi. Semenjak Speedline itu mulai bermunculan banyak sekali money game yang lain. Dan saya akan urutkan berdasarkan timeline dari awal Speedline. Di 2010 muncullah sebuah perusahaan yang luar biasa dengan story yang luar biasa bernama Virgin Gold Mining Corporation. Menarik banget ya kan? Virgin Gold, emas yang perawan. Jadi seolah-olah membayangkan bahwa dia mengeksplorasi sebuah tambang yang perawan dan dia membutuhkan modal perusahaan supaya bisa mengeksplorasi tambang emas itu yang berada di Afrika dan Amerika Selatan. Itu sangat menarik sekali. Penawaran awal mula terjadi di Bali, dibungkus sebuah dengan gala dinner yang mewah, kata kuncinya di situ. Dia mengundang pentolan-pentolan MLM, money game yang lain, dan kemudian dia membuat sebuah gala dinner yang mewah, di mana di situ Anda akan di-entertain begitu full, begitu mewah. Udahlah, apapun ada di situ. Kasih cewek, kasih apa segala, udah itu kas. Membuktikan bahwa Anda sebuah perusahaan yang besar, dan di situ dia akan memancing leader-leader yang ada. Dari situ berita akan tersohor. Bayangkan teman-teman, Anda yang bukan siapa-siapa, gelar sarjana mungkin nggak ada, tiba-tiba Anda berfoto dengan jas berdasi di sebuah gala dinner yang mewah, bak selebriti, dan kemudian Anda menjadi seorang investor perusahaan emas. Anda mengenalkan diri Anda sebagai seorang investor perusahaan emas. Oh, itu bisa bikin selebgram kelepek-kelepek saat itu. Cuman dulu nggak ada Instagram, adanya Kaskus, Friendster, Facebook juga baru awal-awal. Tapi itu cukup menarik dengan adanya sosial media itu, karena mulai image dibangun di situ dan akhirnya menarik banyak investor luar biasa. Dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mulai berkembang nih Virgin Gold, dan kemudian dia menarik dana investor lagi dengan satu janji adalah apa? Kalau kamu masukin duit lagi, kita begitu nanti IPO, kata kuncinya IPO, maka kamu akan kaya raya. Nah, story dimainkan menjelang IPO, injek lagi. Dan testimoni akan ada terus. Baik itu pejabat negara ikut Virgin Gold Mining Company, polisian, kemudian pejabat, artis, politikus, masuk semua, dan itu dieksplorasi. Kadang-kadang tidak sering yang diberikan adalah saham kosong. Bapak bilang aja kalau ikut, nanti saya bayarin, yang penting Bapak bisa foto. Buat orang sebagai public figure mah, ya why not lah. Cuman tampang, modal tampang doang, dan kemudian dia bisa menjadi investor, ya why not. Nah, dan kemudian mulai bermasalah ketika tahun 2012, ya, korek mana ini yang perusahaan dari Peru, dari mana ini sahamnya itu kan. Dan yang terjadi adalah tahun 2014 PGMC runtuh dan diseret polisi. Jadi ada rentan hampir 4 tahun. Jadi sebenarnya bukan 4 tahun sih. Dari 2010 sampai 2012 adalah masa kejayaannya. Kemudian piramidanya ketika piramida udah nggak bisa menopang, tidak ada member baru, mulai member lama tidak mendapatkan bagi hasil dan mulai roboh, dan kemudian 2014 laporan polisi, dan setelah itu nggak tahu kemana lagi. Ya mungkin dihukum, tapi yang terjadi
dana para investor ya nggak ada yang kembali lah, habis. Dalangnya nggak tahu lari kemana. Nah, sebenarnya di saat yang bersamaan ketika melihat seperti ini, sesama pemain money game itu melihat peluang yang bagus, wah ini yang bagus, akhirnya dia menumpangin. Ada juga saudara kandung dari VGMC ini yaitu SMC, ECMC, East Corporation Mining Company, yang kurang lebih memainkan pola yang sama, dan dua perusahaan ini berakhir nol dalam waktu 1 hari. Memang di MIA itu menarik karena Anda seperti masuk di broker forex dan Anda naruh uang di situ, dan memang di akun itu akun Anda, nama Anda di situ, teman-teman. Nah, kemudian uang Anda ada kelihatan, Anda bisa tarik, bisa aja kayak seperti platform forex yang lain, seperti broker-broker forex seperti itu. Jadi MIA storiesnya adalah dia menumpang broker forex. Anda mau trading boleh, tapi nggak trading, tapi kata kuncinya adalah member get member. Terserah Anda, kawan-kawan saya yang masih bergabung di situ, saya tidak akan menyebutkan merek. Tapi Anda lihat polanya jelas kok. Ada story, ada testimoni, member get member, itu jelas. Kalau Anda masih dibutakan sama uang, ya memanglah. Cinta itu membuat tai kucing rasa coklat. Dan kelihatannya Anda pecinta tai kucing. Seolah-olah ini adalah perusahaan dari saudaranya JDID yang mencari investor. Kemudian ada juga Alimama, ya kan? Nah, kemudian TikTok apa itu? TikTok Cash. Ya, Fitube. Intinya adalah ini polanya kebaca banget, yaitu